Anggap semua tamu yang datang ke bar lu adalah teman lu sendiri. Pada saat lu ngerasa tamu tersebut adalah temen lu yang datang ke restoran lu pasti kayak hospitality-nya kayak 100% gitu. Sebelum 2011 gue ngerasa knowledge gue segini. Begitu masuk di Union ternyata nggak ada segini-segini. Segini. Gue mau ada special menu nih, gue punya resipi segini-segini. Oh yaudah kita testing. Jadi testing tuh barengan gue, Kiki, Eric, Babe, Mike. Semuanya satu tim berat tuh testing berat banget. Semuanya testingnya berasa kompetisi gue. Testing berasa semakin lama juggling biasanya semakin lama semakin banyak juga tamu yang hilang. Thank you very much for tuning in to the show today. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol koktail bareng Bule, bartender dan juga research and development bar spesialis dari Union Group. Dia biasa mangkal di The Cocktail Club di Jakarta yang baru-baru ini masuk ke Asia 50 Best Bar di nomor 19. Congratulations to all the Cocktail Club team. You guys are amazing. Nah, jadi dia akan cerita sedikit soal perjalanan karir dia mulai dari awal jadi barback di klub sampai sekarang jadi Head of Research and Development bagian bar untuk grup yang sebesar dan sekeren Union Group. Koktail-koktail yang kalian minum di sana itu biasa lewat dari tangannya Bule. Nah, podcast kita seru banget, kita akan ngobrolin banyak hal dalam hal operational bar juga dan juga tips and trick bagaimana operasional bar itu harus di-run dari mulai dari bartendernya sampai ke pihak tamunya. Jadi make sure kalian nonton sampai habis. Jangan lupa subscribe di Regensen Radio mulai dari YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram dan follow kita di TikTok. And without further ado, please welcome Bule dari The Cocktail Club. Enjoy the show. Oke everyone, kita sudah ditemani sama Bapak Mirwan Syah dari Cocktail Club ya, pada bingung pasti. Bule is in the house. Yo. Cheers Le. Cheers Le. Thank you for coming man. Sama-sama, terima kasih udah diundang. Oke, gila susah banget mau dapat jadwalnya bartender Cocktail Club. Outletnya rame. Kalian pasti udah tahu semuanya Cocktail Club masuk lagi ke Asia 50 Best Bar. Tahun ini nomor 19. Congratulations. Thank you. Gimana selebrasi? Lu berangkat ke sana ya? Semua ke sana. Hampir setengah tim kita ke sana. Setengah tim. Hampir setengah tim. Jadi di antara gue berlima, tuh gue, Kiki, Eric, Om John, Upai, itu ada 4 orang lagi. Plus Biodi. Jadi kayak grupnya gede banget di situ. Gila. Lu datang ke sana kan kayak susah anjir mau reservasi dengan big group kayak gitu kan. Barnya kecil-kecil kan susah ya. Akhirnya coba bagi dua. Gimana sih ceritain gua dan listener kita juga di sana tuh kayak gimana sih? Kan banyak sebagai orang yang kerja di operation dan yang ngikutin 50 Best. Betul. Biasanya palingan lihat Instagramnya ya kan. Wah restoran ini masuk, oh si chef ini, oh si bartender ini keren banget. Sebagai yang masuk outletnya kan pasti bangga pertama. Tapi waktu lu di kesananya tuh ngapain aja Pak? Pas lagi di sana sih sebetulnya ada. Ya kalau di luar dari acaranya 50 Best ya. Ya itu banyak lah karena bartender kan semua datang ke sana kan. Head bar segala macam. Jadi biasanya 1 minggu setelah dan 1 minggu sebelumnya tuh ada banyak guest chef yang ya semua orang pengen ngumpul lah, yang bartender gitu. pada kayak pop up atau apa gitu. Nah di situ ya sekaligus kayak sosial bartending aja udah kayak kenal sana kenal sini, tukar kartu nama sana tukar kartu nama sini gitu. Ya. Terus ntar diundang pop up. Kayak gitu ya. Kalau diundang pop up kayak dari mereka kayak, gue mau masukin lu dong, mau bikin guest chef buat lo gitu. Gitu. Gila. Gitu. Cuma pas di 50 Best Bar, acara 50 Best Bar biasanya ada 2 malam. 3 hari. 3 hari 2 malam. Jadi biasanya ada bartender feast. Bartender feast tuh kayak ini cuma acara ngumpul-ngumpul pembukaan doang, tapi belum seremoni gitu. Jadi malam sebelumnya tuh kita ngumpul-ngumpul di satu bar, terus kayak kenalan segala macam bla bla bla. Terus baru malam berikutnya ada seremoni. Ya di situ sih yang lebih dak-dikduk ya biasanya di situ. Oh itu tanpa di-announce nomor berapa ya? Kita dikasih tahu kalau misalkan lo masuk on the list. Cuma kita nggak tahu kalau misalkan kita nomor berapa. Gitu. Nah terus
Sama hari berikutnya paling kayak lunch atau kayak gitu-gitu. Iya banyak lot of networking, lu pasti Banyak bener. ketemu orang-orang keren banyak banget dong di sana dong. Ya banyak, pada akhirnya kayak yang dulunya kita cuma tahu dia di YouTube, kita cuma tahu dia sebagai pengarang buku, dia ini. Lu baca bukunya gitu kan. Begitu pas datang ke acara, ini pas gue lagi datang ke acara World 50 Best di London waktu itu. Wah gila, itu semua kayak anjir. Gue baru lihat dia, gue baru ketemu. Gila. Kayak starstruck gitu. Parah. Dan ya amazing. Siapa yang paling keren yang lu ketemu yang kayak gila gue ngefans banget sama dia waktu. Gue ada satu yang gue pernah ngomong di Instagramnya TCC. Gue tuh ngefans banget sama namanya Matt Wiley. Dia head barnya sekarang dia bikin restoran namanya Ri. Di Sydney. Gue suka dengan gayanya dia lah, gaya mainnya dia. Ya ngefans lah gitu. Modern teknik, simple. Dia selalu bikin koktail yang secara looks aja simple banget, tapi di belakangnya ribetnya setengah mati. Gitu. Itu sih yang pada akhirnya gue ngelihat dia pertama kali tuh di pas di London sana terus kayak anjir. ketemu itu bingung mau gila keren banget sumpah. Gue punya cerita yang mirip kayak gitu. Gue ngefans banget sama chefnya Noma. Itu Rene Redzepi namanya. Terus habis itu gue hoki dapet bisa makan aja waktu dia pop up di Tokyo. Gue book. Terus habis itu ini sebelum akhirnya gue kerja di restonya dia kan berapa tahun ke depannya. Gue ngefans dari gue sekolah masak, gue udah bawa bukunya. Terus habis itu ya dia nempok gue, hey I heard you're the chef from Jakarta. Gue gak bisa ngomong lah, gue kayak I'm such a big fan. Gue cuma bisa begitu doang. Dia nempok aja udah kayak Lu udah ada kesempatan untuk guest chef di luar? Mostly di ASEAN sih. Di ASEAN. Gimana sih di sana sama kayak tanggapan mereka sama bartender dari Indonesia? Sama sebetulnya hampir sama karena balik lagi mereka memperbesar industrinya mereka juga kan. Jadi pada saat kita lagi guest shift itu hampir semua bartendernya juga datang tuh karena kayak sama berarti kayak ini anak-anak industri pada support ya kan kalau ada event. Tapi di sisi lain ada tamu-tamunya juga banyak gitu. Tamu emang kalau di kayak di Singapura segala macam gitu kan mereka datang ke bar itu memang buat koktail kan bukan buat yang whiskey on the rock atau segala macam. Iya. Nah ya itu bedanya sih. Beda. Cocktail club mungkin ada yang belum pernah ke cocktail club lagi dengerin kita. Coba lu jelasin outlet lu tuh kayak apa sebenarnya outlet lu? Koktail dan club. Sebetulnya kita bikin cocktail club ya karena emang kita berlima tuh tadinya nggak pernah punya outlet. Iya, gitu. Lu mencar palingan kan. Jadi setiap kali weekend gitu gue di mana, Kiki di mana, terus Opungnya di mana gitu. Jadi nggak pernah bisa ketemu yang satu tempat gitu. Ya let's say kita ketemu paling kayak lagi ada special event di Bowie atau di Union gitu. Cuma begitu pas udah lama banget Babe Mike salah satu BOD kita dia pengen banget bikin cocktail bar yang notabene-nya dijadiin home base-nya buat kita. Gitu. Akhirnya ya kita olah segala macam dari wacana tersebut kita olah jadilah tempat ini nih cocktail club dengan isinya gue berlima plus staff yang ada di dalam situ tuh semuanya bartender gitu. Jadi dulu konsepnya memang manage by bartender gitu. Gitu. Operate and manage by bartender. Gitu. Jadi emang semua bartender yang ada di situ tuh pada akhirnya kita coba multitaskingin dengan kayak lu bisa jadi kasir, lu bisa jadi waitress, lu bisa jadi server, lu bisa jadi apapun itu gitu. Bahkan untuk teknisi operating malam kayak sound system gitu, lu cek deh kayak gitu-gitu kita yang cooperatein juga. Ya terlepas dari ada tim-timnya di belakang lain juga. Jadi tapi tetap
tugasnya dibebankan ke kita juga dulu. Gitu. Wow. Gue pertama kali denger ya Cocktail Club mau buka dari Kiki Mocha. Di sini actually, di podcast dia cerita gitu kan. Dia bilang, kan gue nanya, ini jadi tempat waktu itu kan Speakeasy Cocktail lagi naik banget gitu tempatnya gitu kan. Ya gue punya Bura-Bura juga. Nah itu Speakeasy Cocktail bar gitu kan. It's a cocktail bar. Terus gue bilang, jadi ini cocktail bar Ki? Bukan cocktail bar. Dia bilang kayak ada lagi tapi bukan, enggak cocktail bar. Dia bilang cocktail bar dan klub. Iya, dan fancy lounge ya kan. Bukan, karena kalau cocktail bar dia bilang ini soalnya gue nggak bisa image-nya cocktail bar kan sunyi, betul. Diskusi cocktail gitu segala macam in depth. Terlalu serius lah, kita nggak terlalu serius gitu. Formal. Terus gue lihat Kiki Mocha gitu kan kayak masa sih Kiki Mocha buka tempat kayak begini gitu kan. Terus enggak, bukan cocktail bar, bakal beda gitu kan. Oh ternyata beda banget. Ya kan, it's more like a lounge, a club gitu kan. Dan dari awal sampai sekarang buset ramenya. Kemarin gue ke acara hari Senin guys, nggak bisa jalan di dalam. Gila. Cuma ketemu gue, Kalian surprise gak sih sesukses itu sampai sekarang gitu? Dibilang surprise sih sebetulnya ekspektasi kita pada saat tahun pertama. Karena tahun pertama tuh sebetulnya yang kita ekspektasiin adalah ya hampir semua ya gue punya database sendiri. Kiki pun sama punya database sendiri dan kita berlima punya database masing-masing yang notabene-nya begitu kita mau buka database-nya kita olah nih, kita buka semuanya. Nah, sampai akhirnya kayak pasti bakal rame. Oh ya udah deh, ramenya paling ya cuma database kita doang. Enggak sampai segitu luasnya ternyata gitu. Begitu masuk tahun pertama lebih tuh kayak wah gila ini sih over expected banget gitu kayak bahkan sampai kita ngerasa overwhelming dengan operation. Iya, tanggung jawabnya ya kan. Gitu. Sampai yang ngantri-ngantri di bawah. Oh, buset deh. Itu betul. Terus kok ya sampai sekarang ini biarpun udah nggak pandemi udah over ya guys, tapi kayak masih ditahan kadang-kadang nggak boleh kepenuhan. Karena gitu. emang penuh banget. Sebelumnya kita tidak memberlakukan hal itu. Sebelumnya kita kayak ya udah nggak lo nggak ada reservasi ya udah masuk aja masuk. Sampai kita ngerasa anjir kita ramean banget nih, ramean banget gitu. Karena kan timnya juga kecil gitu. Iya. Timnya tuh 15 sampai 20 orang. Iya, timnya basically ya di bar. Di mayoritas betul, ya betul. Kayak 90% it's a bartender. Betul. Iya betul. Jadi makanya emang pada saat kita ngerasa ini terlalu rame sampai akhirnya putar otak gimana caranya supaya kita manage yang di dalam tapi di bawahnya kita nggak lepasin juga nih gitu. Jadi makanya kita hold yang di bawah terus yang begitu ya kayak itulah. Flow in flow out gitu. Jadi di dalamnya juga ke-manage dengan baik. Iya. Nah pertanyaan gue selanjutnya, kalian kan bartender, tadi lu bilang ada 5 ya kan, siapa aja? Kimok termasuk gak? Kimok masuk. Jadi gini, berlima ini adalah tim talent, kita nyebutnya tim talent. Di Union Group tuh tim talent. Talent itu ada, sebetulnya ada 7. Di luar dari bar ya. Kiki Mocha, ada Erikson Marolop, Om John, Upai, gue. Jadi ini yang spesialis di bar. Yang di bar, iya kan? Ada 2 lagi. Ada Dai, dia head barista Union Group. Terus sama sommelier Adam. Iya kemarin gue ketemu tuh akhirnya di bawah cocktail club. Enggak, dia lagi nungguin mobil balik. Iya sih, jadi talentnya Union Group tuh. Tadinya lu tuh di head bar, kayak lu operation bar masing-masing, headnya di operation di bar masing-masing. Gue dulu pegang Union mana? Brand. Union, jadi semuanya tuh kan ada di PS, ada di PIM gitu, lu yang megang sebagai kayak corporate-nya gitulah. Ya Union Brand corporate. Iya Union Bar corporate, terus gitu. Upai megang. Upai udah masuk ke corporate group duluan. Oh corporate group. Betul. Nah, Upai Kiki itu udah masuk ke grup duluan. Nah terus ini lu kumpulin semua di satu outlet. Tanggung jawabnya gimana yang di sono? Bagi-bagi. Kayak operation bar gue sama Erik. Terus Upai operation. Terus John lebih ke spirit.
stokis segala macam. Oke, makanya dia keliling mulu tuh jual botol. Kiki PR. Kiki mah, Kiki PR itu udah. Betul. Host. Ya. Jadi dia juga lumayan banyak ngatur-ngatur musik juga di situ. Jadi kalau misalkan Kiki mana? DJ. Iya, DJ, vibe manager. Spotify DJ. Iya, lumayan loh. Gue lihat nih guys, kalau misalnya kalian bartender, kalian ke cocktail club, lihat deh gimana Kiki Mocha kerja. Capek loh. Capek, Pak. Ngobrol sama ini grup ini, lo harus sapa, hahi bentar, pindah. Betul. Oh, lagunya kurang enak. Bukan nanya hahi dong. Iya. Lu ngobrol. Kiki, minum Ki. Nah. Belum ke sebelah sana lagi. Yes. Belum ke grup yang satu lagi. Wah, gue lihat, mampus nih. Di sini udah di sono lagi udah. Betul. Karena kan harus kayak khususnya yang kenal dan yang nggak kenal pula itu kan harus feel welcome kan, gitu kan. Iya, he's a great host sih. Ya. And very hard working, itu capek sih. Gila. Nah, setelah kalian ngumpul di cocktail club, outlet yang lain gimana? Siapa yang megang? Apa lu ada orang baru atau gimana? Ada. Okay. Jadi itu kan proses developing dari grup ya. Jadi begitu kita udah masuk ke grup semuanya, otomatis kan ada bawahan yang akhirnya naik. Oke. Jadi kita cari tahu mana orang yang memang capable untuk pegang ya let's say mixologistnya Union gitu. Pada akhirnya dipegang sama satu orang ini. Okay. Mixologistnya IBR tuh Milano, Biseca, Roma gitu. Dia. Oke. Gitu. Jadi semua orang pada akhirnya semua outlet kita punya wingman di situ gitu. Oke. Tapi apakah mereka ini masih report ke lu semua pada akhirnya? Masih. Bahkan sampai pada saat mereka mau ngeluarin koktail baru aja, let's say buat event atau buat menu, itu mereka otomatis reportnya ke kita. Oke. Gitu. Jadi gue mau ada special menu nih, gue punya resipi segini. Oh yaudah kita testing. Oke. Jadi testing tuh barengan gue, Kiki, Eric, Babe, Mike. Semuanya satu tim berat tuh testing. Berat banget. Berat testing. Bener berat banget. Cuma kan di sisi lain kayak mereka ide awal terus kadang-kadang kayak ini kurang ini nih. Nah, itu kan ada insight dari ya let's say gue atau Kiki. Gila keringet dingin sih guys kalau test drink sama itu semuanya. Testingnya berasa kompetisi. Testing berasa kompetisi. Oke. Tarik mundur, Le. Ya. Kapan lu berkarir di dunia bar? Kapan mulainya? Gue mulai 2007. 2007. Langsung terjun ke bar? Apa sebelumnya bukan di bar? Kalau gue boleh cerita sih sebetulnya gini. Gue 2005 tuh lulus SMA. SMA kan lo gak punya basic apapun dong buat kekerjaan kan. Udah. Akhirnya dan sebetulnya gue gak mau kuliah. Oke. Gue gak mau kuliah. Cari duit. Terus cari duit lah intinya. Dulu sebelumnya gue udah di push sama om gue untuk kayak lu belajar desain deh gitu. Lu belajar desain gini-gini. Dia yang mentoring. Gue belajar Illustrator, Photoshop, bla 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 segala macam. Dari situ ya kan gue juga butuh duit buat jajan sebetulnya. Ya udahlah. Nyari duitnya tuh gue grafitiin sepatu anak-anak SMA orang. Gitu gue grafitiin sepatu. Oke. Gitu. Pada zaman itu ada zamannya, iya. Grafiti emang lagi naik banget. Terus kayak ya lumayan lah satu sepatu. Let's say gue naruhnya waktu itu satu sepatu per kalau kalau lagi ribet 50.000. Kalau lagi nggak ribet 30.000. Lumayan loh. Iya kan buat sampingan. Gue satu hari bisa 10-15 pair sepatu. Oke. Gitu. Hustler. Oh iya. Terus bisa ke F&B? Bisa ke F&B terus karena di samping rumah nyokap ada kos-kosan. Isi anak-anak kos-kosan tuh anak bartender semua. Gitu. Dan kayak gue pengen punya duit yang emang independen nih gitu. Ya udah cari ajak ngobrol satu orang. Belum gue kerja dong gue bilang. Gue mau pakai terserah lu deh. Oh ya udah lo datang aja. Gue minta tuh hari di mana ini? X tuh. Damn, oke. Gue minta hari Kamis. Dia nyuruh gue untuk datang hari Sabtu. Oke. Sabtu lo datang, lo pakai baju hitam-hitam, lo datang jam 4. Datang jam 4. Kerjaan gue dari awal, nih dia dikasih tahu cara motong lime kayak gini, lime wedges. Langsung barback. Langsung daily worker. Oh daily worker. Daily worker gue selama setahun gue lumayan. Oke.
Terus Motong lime. motong lime. Gue pikir motong lime cuma 1-2 kilo. Tidak, 1 karung. Iyalah. Saat X itu tuh. UX tuh kan Oh gila, man. Jack. Gila. Semua orang ke situ. Semua orang ke sana. Semua orang Atasnya Club Equinox, bawahnya X2 kan. Betul. Dan di Gila. samping itu kan ada Ego, ada Iya. Vintage yang ya ada 4 outlet lah. Iya, ada 4 outlet, ada lounge-nya juga kan. Gila. Motong 1 karung. 1 karung buat apa? Buat sehari kali itu. Iya. Buat semalaman. Gila, klub yang nggak ada gantinya pada zamannya ya, ya kan. Lalu terus lu di situ? 2007 di situ ya mulai ya di situ tuh kayak ada program setiap hari Selasa kita ada general cleaning. Oke. Setelah general cleaning tuh kita training. Nah, proses training itu yang gue digojlok habis-habisan tuh di situ. Pada saat gue mulai kayak udah 1 tahun, ya 1,5 tahun lah. 1,5 tahun gue berjalan, kayak gue ngerasa gue mesti bener-bener nyelup di dunia ini. Karena kayak menurut gue gini, jadi lo bermain air nih. Saat itu gue bermain air cuma di kaki doang yang iya, basah-basah doang. Basah-basah gitu doang. Pada saat gue ngerasa kayak, ini gue harus nyelam ke bawah nih, supaya tahu di bawah tuh ada apa. Iya. Gitu. Gue pengen tahu nih ada koral bagus kah, ada ikan betul. ini kah, gitu. Betul. Gue selemin. Di situ gue belajar mencoba untuk mendalami dunia bar di situ. Oke. 2007 sampai 2009 di X2. 2010-nya kayak masuk ke restoran-restoran kecil, kafe-kafe kecil gitu, sampai ke Bali juga. Gue di Bali cuma 2 bulan. Kenapa nggak cocok? Ya menurut gue lebih baik buat liburan aja sih sebetulnya kalau ke Bali. Oke. Terus abis itu balik ke Jakarta, ditawarin sama dulu yang bekas kapten gue di X2. Gitu. Lu nge-play sekarang. Akhirnya gue nge-play. Masuk di Union 2011. Gue mulai join di Union Group 2011. 2011. Jadi udah 13 tahun. 13 tahun, hampir 13 tahun. Wow. Pada saat sebelum 2011, gue ngerasa knowledge gue segini. Iya. Karena lu mendalami. Karena mendalami. Begitu masuk di Union, ternyata gak ada segini-segini. Segini. Gue kayak anjing. Gue baru tahu ternyata Angostura ada banyak. Gue baru tahu ternyata bitter bukan cuma Angostura. Banyak banget. Banyak banget. Itu diceritain waktu Ki Mocha kesini, kayak gue pengen nanya kayak Ki, gimana sih proses interview lu kan? Ditanya, oh lu bartender udah bikin minum, coba jelasin sejarah es batu, sejarah gula. Gue bilang, gimana caranya? Bener. Tapi emang product knowledge tuh ya salah satu yang paling penting ya di grup kalian gitu kan. At the end of the day itu yang support baik dari operasional sama kelangsungan hidup lu nanti gitu. Iya. Karena at the end kayak kenapa gue bilang di kepentingan hidup lu kayak ujung-ujungnya pada saat lu interview, ya begitu di interview ketemu Kiki, ya yang ditanyain udah tahu. Iya. Terus lu gimana waktu di sana? Pasti perubahan Ntar lo gue ceritain proses interview gue. Oke. Kiki yang interview? Bukan. Oh bukan. Berlima. Gue satu meja gede, gue duduk di pojok. Di depan gue tuh ada Upai, Erik, Kiki, sama 1 orang captain sama 1 orang supervisor. Supervisor ini yang teman gue di captain gue di XU dulu. Gitu. Nah terus. Tunggu, sorry gue potong. Ini di outlet mana? Union yang PS baru. Union PS baru mau buka. Jadi gue itu tim openingnya Union PS. Oke. Nah terus interview di situ, ya yang biasanya lo interview cuma 1-on-1. Iya betul. Ini 5-on-1. Gue mau diapain? Gue mau diapain nih gila. 5 orang langsung jadi satu di situ terus kayak ya udah. But gue tamin pada akhirnya gue tahu dan gue banyak belajar dari yang udah-udah. Terus begitu gue interview di situ ya lancar aja ya kan. Gila. Aman bener. Oke. Wow. Dan saat itu gue nge-play as a bartender. Oke, as a bartender. Gue pengen tahu kenapa lu dan orang-orang yang tadi kita udah sebutin loyalnya setengah mati sama the group, ya kan? Kayak maksud gue berbakti gitu loh, berbakti banget. Gue belum pernah lihat suatu grup, karena kan gue lagi mencoba merintis grup gue sendiri gitu kan, F&B. Susah banget bikin orang loyal. Susah.
kalau ada, kayak tadi gue tanya gini guys ke Bule. Masa sih belum ada, masa lu gak ditawarin tamu, ya kan? Biasanya tamu tuh, tamu yang tamu langganan, punya ya kan? duit, Punya duit, gaji lu mau dikali 2, mau dikali 3, segala macem. Bartender gue sekali gaji dikali 2 sama tamu, gue nggak bisa tahan. Ya udah, mau gimana? Temen gue juga shift itu, lu pasti kenal JJ. Oh JJ. Iya, JJ waktu sebelum ke Cock and Screw itu di restoran gue, di restoran Indonesia gue, Feast namanya. Terus habis itu dia bilang dia udah mau 2 tahun di situ, ngajak gue ngomong, apa J, gue harus cabut. Hah, lu gila lu, ngapain lu, jangan ninggalin gue di sini, lu mau kemana? Union, Cock and Screw, ya udah gue nggak bisa tahan, gue bilang. Kalau udah dapet kapal gede dan lebih bagus jauh dong. Lu sebagai teman pertama, kedua ya sebagai atasan ya, anak buah lu mau ke yang lebih bagus, punya kesempatan, bukan dari segi gaji doang ya. Kalau dari segi gaji gua doang tapi lebih outletnya ke depan lebih jago, gua akan ngomong gitu. Kalau ini kayak Union Cock and Screw Country Club, ya udah silahkan. Iya kan, silahkan. Kenapa kalian bisa seloyal itu? Ada apa di sana? Ada apa yang terikat? Banyak faktor sebetulnya, banyak faktor. Karena mungkin yang pada akhirnya yang pindah, yang loyal di sana juga, thank you. Yeah. Yang loyal di sana juga tuh sebetulnya anak-anak yang udah lama juga di dunia industri. Gitu, yang lama juga udah kerja di mana-mana, begitu masuk ke Union Group, udah deh, gue udah nyaman di sini. Pertama, satu kenyamanan. Nyaman bukan dalam artian kayak gaji segini terus gue kerja segini. Coba karena lupain soal gaji deh. Ya kan, kayak ya gaji, kalau misalnya gaji doang gue yakin udah ada yang caps lah. Ada lagi yang lebih gede daripada Union Group menurut gue. Iya, ada lagi banyak, bahkan kalau misalnya tamu langganan yang baru buka nggak ngerti apa-apa soal F&B, gaji lu gue kali 2 gitu, banyak juga lah. Banyak juga kan. Jadi apa yang kenyamanan selain? Mungkin para kalau gue pribadi dari lu. Dari gue pribadi sih sebetulnya gue ngeliat establishnya si grup ini juga kayak gitu, karena menurut gue kayak grup ini juga udah lama. Terus begitu gue masuk ke dalamnya, ternyata orang-orangnya banyak yang jauh lebih lama daripada establishnya grup ini juga gitu. Banyak banget. Kayak bahkan kayak lintingannya Kiki aja banyak banget. Itu kayak Eric, terus ada Bewok gitu, segala macam. Itu bisa lebih dari, ada yang udah lebih dari 17 tahun, lebih dari mau ke 20 tahun ada. Iya, lu bukan yang paling lama gitu kan. Gue bukan yang paling lama, gue 13 tahun malah terbilang baru. Gue 13 tahun terbilang baru. Ya tapi the way how they treat the staff, itu sih yang. Apakah dia dari BOD-nya, apakah sikapnya dia ke kalian, ke orang-orang operation? Itu juga jadi salah satunya juga. Jadi entah kenapa kayak kita dimanusiakan lah, gitu. Kita dimuliakan lah intinya gitu. Jadi kayak mereka mau minta minum nih, walaupun kita tahu nih, wah anjir, BOD gue minta minum, gue harus prioritasin duluan. Tapi dia enggak. Lo kalau udah selesai, gue tuangin gue ini ya, whisky ya, kayak gitu-gitu. Hal-hal kecil. Jadi kayak dia tahu gue lagi ribet, bikin minuman. Dia minta minuman tapi dengan nada, intonasi, sikapnya gitu kan. Kayak enak gitu sama kita, terus kayak yaudah bentar ya benar. Sampai gue kelarin, gue bikinin minuman buat dia gitu. Itu hal kecil. Hal kecil. Tapi di sana kayak banyak dulu di company X itu juga dulu gede banget. Gede. Nah terus kenapa akhirnya gue ngerasa kayak gue udah deh cukup di sini gue, karena kita semua disupport dalam artian kayak gue bahasa Inggris gue dulu blek. Bahasa Inggris anak-anak pada semua blek, nggak ada yang segitu bagusnya lah. Kita akhirnya di lesin untuk lo bisa bahasa Inggris. Dia panggil guru. Jadi dari semua grup hari ini jadwalnya ini ya, kayak gitu. Ke kantor Union, gitu. Let's say. Ke kantor. Itu training bahasa Inggris. Gitu. Sampai segitunya. Iya, berarti kayak kalau dari staff lihatnya gila, dia sampai bayarin guru buat gue belajar.
Ini gue nanya, gue lagi belajar nih. Gue lagi belajar nih. Ya maksudnya pada akhirnya kan kita juga pengen semua grup seperti itu ya gitu. Karena biar pola mainnya juga enak nantinya gitu. Iya. Gue sih dari teman-teman gue aja, teman-teman gue banyak yang maksudnya kerja di grup kalian juga gitu kan, kayak si Nika Maxi itu juga udah lama banget ya kan dia di situ. Waktu ditawarin Union PS dia cerita waktu itu lagi nongkrong ada yang mau nawarin gue nih gini apa di Union PS gitu kan. Dulunya dia cerita. Iya, Maxi itu teman pertama gue. Setelah gue pulang dari Eropa, gue pulang dari Paris, gue nggak punya temen. Gue kenalan sama Maxi lewat Facebook, gue chat dia. Gue bilang, hai Maxi, nama gue Ray Jensen, gue lulusan sekolah masak, gue baru pulang dari Paris, habis kerja di sana. Gue lihat lu juga baru pulang dari luar negeri. Gue bilang gue nggak punya temen di sini, let's hang out. Terus dia balas, oh iya let's hang out. Dulu masih pacaran sama Karen. Iya, terus dia cerita ini mau apa? Gue ditawarin gitu kan. Dulunya restoran Chinese. Betul. Iya kan. Kita bilangnya gila itu area mati cuy. Restoran Chinese sepi banget. Gue bilang lu yakin di situ gitu. Iya, wah tapi lihat sekarang gila. Udah top of mind Union kalau tempat meeting kan. Gila, iya dan gue lihat dari kayak Maxi terus abis itu Fernando, Kimok, JJ juga dan lain sebagainya kayak apa? Iya the way itu grup kalian operate gitu kan mulai dari ownernya itu udah emang kayak kalau mau bilang F&B yang bener jalaninnya gimana gitu kan. Betul ya kan? Betul. Iya, gitu. Keren banget sih. Iya emang bahkan sampai menurut gue nggak ada lagi di grup lain yang punya divisi R&D spesialis. Nggak ada. Menurut gue nggak ada gitu. Ya lu headnya? Gue headnya. Iya. Gue head R&D spesialis. Jadi gue opung sama anak-anak kreativitas di bawah, kreatif di bawah. Nah, gitu. Tanggung jawab lu apa sebagai? Tanggung jawab gue banyak. Gue bikin item baru, gue fermenting, gue distilling, kayak gitu. Jadi let's say gini, misalkan di brand nggak ada vodka yang rasa guava, gitu, rasa ketimun nggak ada. Nah, gue rendiin nih sama tim gitu, gue rendiin sama gue mau Pung biasanya, kayak Pung kita bikin ini yuk, gitu. Kita create new menu, new items. Jadi lebih creatingnya lebih ke new item sama new teknik. Itu bukan buat cocktail club doang toh? Sebetulnya bukan buat cocktail club doang. Buat semuanya. Buat grup. Kayak gitu. Jadi kayak anak-anak datang ke gue bilang, "Bang, gue mau bikinin gue ini dong," gitu. Dia keperluannya let's say buat gin lime, gin kaffir lime kayak gitu. Ya gue coba rendiin. Gimana caranya bikin yang lebih proper gitu. Apa ada targetnya dari BOD kayak gue mau lo ready, gue mau 5 item baru nih per bulan per outlet atau apa gitu? Untuk KPI sebetulnya ada, formalitasnya sebetulnya ada. Cuma di sisi lain kayak di luar dari KPI itu sih sebetulnya kayak gue 5 item per tahun. Itu 5 item biasanya per bulan gue ngasih yang anak bikin kasih gue ini 1, 2, 3 kayak gitu-gitu. Keren ya. Itu jadi salah satu tempat curhatnya si anak-anak kreatif bawah gue gitu. Jadi bang gue mau fermenting ini dong gimana caranya? Oh gini, ayo kita coba fermenting, kita bareng gitu. Kita bareng fermenting segala macam. Ya dia butuhnya apa? Proses ditaruhnya di ruang lingkupnya seperti apa kayak gitu-gitu. Bisa gak sih di Indonesia bener-bener tempat tuh dikenal gara-gara koktailnya bener-bener gitu? Karena lu kan nguliknya gak instan juga tuh, nguliknya kan udah lama mungkin. Betul. Ya, bisa mungkin. Jadi head sekarang, tapi seperti tadi yang kita diskusi di awal, market Indonesia mayoritas gak nyari koktail sebenarnya gitu kan, biarpun kita kerja di koktail bar nih ya berdua gitu kan. Ya kalau gue lihat sih sebetulnya kalau di compare sama ya let's say kan negara-negara tetangga lah ya. Mereka kan punya liquor shop yang notabene
jauh lebih murah daripada gue beli di bar gitu. Jadi kayak pada saat mereka datang ke bar, mereka minumnya daripada gue minum on the rocks di situ, ya gue mendingan gue beli koktail gitu. Bener juga. Gitu. Ya, terus ternyata emang pas kalau di sini kan gitu kan beda kan. Lu awal mungkin koktail. Awal mungkin koktail. 1, 2, abis itu Azul keluar lagi sekarang kan. Sebetulnya cuannya juga di situ. Iya gitu. Benar sebenarnya good for business. Good for business, betul. Iya, Cuma kan? Kita lihat ketahanan mereka minum koktail seperti apa, gitu. Jadi ya tips and tricksnya kadang-kadang suka berjalan di situnya tuh, gimana caranya cara ngehold mereka untuk minum koktail. Ya let's say satu grup minum 1 orang 3 koktail, gitu. Gimana caranya supaya satu orang ini nih minum 3 koktail. Bahkan kalau misalkan emang ternyata koktailnya impresif, si orang-orang sebut kayak, oh bisa nih udahlah gue mau cobain yang lain gue mau cobain yang lain, gue mau tes lo nih gitu, gue mau tes lo, gue di luar dari menu deh, bikin bespoke, bikinin gue bespoke gitu, jadi pada akhirnya kan mereka terpacu kayak, oh ternyata koktail bukan cuma yang boring segala macam, enggak. Iya, tapi sales masih lebih gede botol dong. Tetap, di tempat seperti itu kalau kan. Itunya tetap. Iya kan. Cuma kan balik lagi sebetulnya bukan nge-create si revenue, bukan, tapi nge-create culture. Nge-create culture. Iya itu dia. Betul. Gitu, gue kadang mikir gila. Kalau tempat kayak Bura-Bura nggak terlalu pusing kalau gue, karena tempat kita sedikit. Ya kan, tempat kita kecil gitu kan. Lu isi 10 orang udah penuh. Ya kan. Dan itu emang concern buat biarpun nggak formal, tapi ya discussion tentang koktailnya, lu bisa bespoke apa gitu segala macam. Tapi kan kalau begitu, anggap nih koktail club, tapi orang minum koktail semua, ya mungkin owner lebih pilih orang buka botol sebenarnya, karena omsetnya lebih besar toh. Betul. Iya kan, betul, jauh. Betul. Ya cuma balik lagi sebetulnya si owner ini, mereka seberapa tangguhkah untuk menahan culture-nya itu ya. Menahan brand image tempat itu gitu, sebagai koktail bar. Iya. Ya cuma sebetulnya mungkin kalau emang nggak mikirin revenue, ya dia good. Iya. Orang-orang minum koktail ya dia good. Nah tapi yang bagusnya dari Union Group, kalau gue dari kacamata luar, itu kayak bisa balance gitu loh. Betul. Iya kan. Karena identity restoran kan penting juga lah. Lu kalau identity lu ganti, oh iya. Udah. Biarpun misalnya omset lu naik di awal, tapi begitu ke depannya tuh jelek. Gue punya pengalaman gini. Gue kerja dulu di corporate bar, namanya Bauhaus 1933 di Mega Kuningan. Itu bar itu menurut gue ahead of its time. Menurut gue, karena itu pertama dia fokus ke cocktail bar zaman Prohibition, dan ada twist Japanese-nya sedikit. Gue sebagai chefnya di kitchen, gue lihat itu tempat sepi banget. Ya kan, gila kurang gitu. Ramean makanan gue daripada koktailnya gitu. Di tempat minum kan gila gitu kan. Koktailnya luar biasa. Dulu head bar kita Bona. bekas juga dari Union sebelumnya kan. Dia bikin minuman dari choya sama single malt apa campur-campur, enak banget. Wah top. Tapi ya itu gara-gara akhirnya kayak bikin acara party, rame dong. Rame, betul. Sampai pada akhirnya benar-benar koktailnya itu ditinggalkan. Purely jadi klub. Nah klub kan, kalau menurut gua klub itu kalau misalnya lu ada di dekat daerah situ, ada yang buka lagi, tempat lebih gede, lebih dingin. Iya. Ya kan, ngerokok lebih gak berasap nih mata, ya kan, orang bisa pindah. Gitu, kalau DJ-nya lebih bagus, soundnya lebih bagus gitu loh. Bener. Klub soalnya nggak main produk. Betul. Jadi akhirnya pindah dan kita nggak punya identity lagi. Gara-gara koktailnya nggak diperhatiin. Itu pengalaman gue lihatnya gitu loh. Iya, memang ya. Jadi harus ditahan juga gitu. Harus dihati-hatiin sebetulnya dengan perpindahan konsep tersebut gitu. Jadi kadang-kadang kayak kita, makanya gue bilang tadi kenapa di TCC lebih kayak, pada saat kita ngerasa kita udah terlalu penuh nih, kita nggak bisa nih ngambil tamu lagi dari bawah atau walk in lagi dari bawah, gitu udah nggak bisa gitu. Jadi kita benar-benar nahan supaya tamu yang di dalam sini lebih berkualitas, dalam artian kayak pertama kalau misalkan keramaian, servisnya jadi sucks. Pertama servis jadi sucks. Yang kedua, lo belum tentu ketouch sama si para bartendernya ini, betul, dari anak-anak gitu. Jadi makanya
begitu kita udah keramaian banget, kita hold di bawah supaya yang di dalamnya well managed gitu loh. Jadi emang sengaja digituin supaya kualitinya masih terjaga. Iya betul. Gitu. Jadi kita juga nggak mau lah kayak kita keramaian di TCC gitu. Sebetulnya emang ya sekarang udah rame. Kita nggak mau yang terlalu over capacity gitu. Nggak mau banget kayak lo mau jalan dari sofa ke toilet itu kayak butuh waktu 10 menit. Nggak, gitu. sekarang masih enak sih. Gue sebagai tamu masih enak. Betul. Jadi kalau misalkan udah over capacity kadang-kadang suka, wah dulu sebelum kita tahan, itu gila. Itu lo gak bisa jalan tuh ke toilet. Even di toilet pun karena toilet cuma 2. Tamu ngantri sampai jauh gitu. Terus kayak udah akhirnya kita putar otak supaya gak keramaian seperti apa. Ya udah caranya gitu. Dan itu si bos setuju tuh ya? Setuju. Kita segitunya gak mau terlalu over capacity. Yang kalau misalkan menurut gue kalau misalkan over capacity tuh agak riskan menurut gue. Karena ya satu revenue memang bagus. Cuma di sisi lain kayak iya, service lu revenue bagus tapi orangnya gak balik lagi. Nah, iya. Itu. Betul. Terus udah gitu kayak karena keramaian terus orang-orang lain makin tahu makin situ. Jadi berasa kayak itu orang taunya itu adalah klub bukannya cocktail place gitu kan. Iya. Jadi makanya kayak gue takutnya begitu orang-orang taunya itu adalah klub, udah. Klub itu orang banyak akhirnya minum cuma segelas, habis itu dance, dah. Joget, iya kan. Yang notabene udah gue nggak perlu lagi beli segitu banyak. Ya iya, kalau begitu udah identitinya berubah. Udah total. Oke. Ya emang beda sih ya kalau misalnya awalnya kan dari atas kan. Betul. Dari owner. Kalau ownernya emang udah get it gitu kan. Ya. Operation segala macam ketek. Oke, nice. Nah, gue dengar kabar sebentar lagi lu mau buka bar juga katanya. Ya, jadi dalam satu grup juga. Konsepnya nanti akan gitu sih. Jadi misalkan kayak tempat ini TCC rame, lu mau gue bookingin di tempat yang ini kayak gitu. Jadi supaya lebih ya tuker-tukeran tamu lah. Tukeran tamu lebih enak gitu. Terus bar hoppingnya juga lebih enak. Gitu. Iya. Sekarang udah mulai loh bar hopping, maksudnya gua pertama kali kemarin bar hopping di Jakarta gitu. Kalau di luar udah sering kan. Kalau di Jakarta tuh ya gue kan satu tempat doang udah habis itu balik. Iya, kemarin ya akhirnya di TCC juga. Gila. Ya gitu. Jadi emang mau kita konsepin karena emang ya ada 2 project lah. Ada 2 project nanti ada yang kita reveal satu project gue, satu ada project lagi di agak di kesanaan lagi dikit. Ya, terus jadi supaya pada saat yang gue bilang tadi pada saat kita keramaian, TCC keramaian itu bisa kita hoppingin ke yang lain gitu. Konsepnya apa? Apakah minuman style koktailnya berubah? Style. Jadi gini, sebetulnya nantinya akan lebih ke gue. Oke. Which is apa style? Style gue lebih ke, kalau gue lebih banyak mainnya di modernist terus some drinks kayak simple. Oke. Jadi lu ngelihatnya kayak ini simple drink. Oke, kalau gue karena konsep bar gue itu Japanese cocktail, kalau gue lihat di internet sih semuanya simple tuh Japanese cocktail tuh. Kagak ada garnish gimana. Betul. Gelasnya juga itu jadi aja. Emang simplicity aja gitu. Oke. Gitu. Bahkan kayak ya ada garnish pun biasanya kayak cuma selai atau satu piece gitu. Yeah. Gitu. Oke. Cuma proses di belakangnya kita complicated. Iya. Itu yang gue pengen gitu. Jadi emang orang belajar bukan hanya teknik dibikin minumannya, tapi di belakang layar bikin minumannya juga. Itu yang pengen gue ini. Oke. Ada gitu. Timelinenya? Ada kapan rencananya? Berat nih. Kemungkinan either akhir tahun. Ya gue sih to be safe bilangnya akhir tahun. Gitu. Paling pas sebenarnya akhir tahun sih. Kalau buka pas orang liburan gitu kan. Oke. Ya makanya gue juga pas ngelihat progresnya seperti apa. Mulai yang ini jadinya bulan ini. Terus gue bikin koktail juga bakalan lama. Kayaknya akhir tahun deh gitu. Oke. Bakalan akhir tahun. Dan lu nanti lu di sana? Apa lu mobile? Gue mobile tetap. Okay. Jadi intinya bakal tetap
rolling antara si bartendernya TCC dan Oke, bartendernya jadi cocktail gue, bakal itu rolling bakal rolling gini. gitu. Jadi akan ada ya lu di TCC ketemu dia, di besok di TCC bisa ketemu dia juga, di cocktail bar gue ketemu dia juga. Gitu-gitu. Restoran and bar atau bar? Konsepnya sama persis kayak Pier dan TCC sekarang. Oh, Jadi di bawah ada restoran. Dia ada tiga lantai kan. 1, 2 restoran, 3 cocktail bar. Gitu. Ya, semoga lancar. Amin. Semuanya. Terima kasih. Nanti kita main-main ke sana, guys. Oh, pasti ditunggu dong. Ditunggu bener. Oke. Ngomongin soal koktail. Sekarang tuh menurut gue lagi ngetren banget di mana kayak nggak tahu style ini apa di bidang mixologi ya. Tapi kalau gue liatnya banyak teknik-teknik dapur. Betul. Yang dipakai untuk bikin koktail. Ya sebenarnya sama-sama aja sih. Lu basically lu bikin sup dingin gitu lah. Kalau misalnya itu kan lu pakai clarifying bla 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 gitu kan. Tapi gue sebelum ini kan bartender head bar gue resign. Terus gue nyari tuh kan 3 bulan gue nyari lah. Gue interview bartender head bar plus pasti product testing dong kalau head bar kan. Banyak yang udah mau masukin pakai teknik itu tapi sebenarnya nggak tahu esensinya. Oke. Ngerti gak maksud gue? Contoh gue ceritain gini. Gue lagi interview, dia keluarin koktail katanya pakai avocado koktail. Oh gue bilang, avocado liquor apaan? Gue bilang, atau lu pakai avocado oil karena ada yang jual. Betul. Enggak pak, saya avocado saya sous vide sama vodka. Wow, gue bilang pertama, gue penasaran karena kalau di kitchen, di dapur, nggak ada kata lu masak alpukat, iya kan? Alpukat ya raw, paling lu slice, kalau nggak lu mash, lu ulek jadi guacamole. Gue sama partner gue si Wiro, alpukat di sous vide. Cobain deh, kita coba, udah cobain. Ya pahit men, pahit, sepet, terus sama vodka, wah anjing. Gua masih nggak enak. Gua ngomong gue telan, wah pahit banget men, pahit terus sepet gitu loh. Kalau si Wiro langsung muntah, wah ini apaan gila. Nah contohnya seperti itu lah. Lu sering nggak nemuin kasus-kasus itu? Banyak. Bahkan sampai gue lagi jadi judge di satu kompetisi, terus dia dengan bangganya, ini gue suvi bareng sama ini. Terus boleh gue cobain single items itu gak yang lu suvi? Boleh. Pas gue cobain, alkoholnya gak ada. Rasanya pun hancur. Terus kayak gue mikir, oke, lu suvi. Lu dinginin gak? Enggak bang. Abis gue suvi langsung gue bottling. Nah pada saat proses suvi itu kan lu masak kan? Iya. Lu ngasih heating proses ke dalam si alkohol tersebut. Betul. Nah pada saat lu alkohol kena heat, itu kan otomatis alkoholnya kan nguap. Betul. Begitu lu udah langsung lu buka itu vacuum pack, ya hilang. Lu nggak dapet itu alkohol, lu nggak tahu apa yang lu bikin. Mocktail gitu. dong. Itu jadi emang benar menurut gue karena banyak orang-orang yang pada akhirnya belum tahu esensi dari. Iya karena lihat dari sosial media atau lihat kayak lu pada nih, lihat Kimo, Upai dan yang lainnya kayak oke, gue coba juga tapi nggak itu backgroundnya tuh. Betul. Yang penting ya belum tahu. Gue kadang-kadang annoy gitu. Gue mau beli centrifuge. Gue mau beli centrifuge. Ya udah silakan beli centrifuge. Terus tapi begitu, bang kok nggak bisa ya? Kok masih butek ya? Ya iyalah. Lu pecahin dulu nggak itu liquidnya? Enggak. Gimana caranya? Ya gue masukin langsung. Ya nggak pecah lah gimana lu mau jadi clear gitu. Sementara kan kalau misalkan kayak centrifuge itu kan lu harus. Iya itu apa sih gunanya apa itu? Jadi centrifuge itu sebetulnya fungsinya kayak ya untuk misahin sedimen sama liquid. Oke. Jadi dengan cara si liquid yang udah pecah tadi. Let's say kalau liquid yang udah pecah kalau gue analogikan tuh sama seperti kayak lu masukin citrus ke dalam milk. Pecah dong. Oke, pecah, split dia. Split. Nah, pada saat dia split, lu masukin ke dalam si mesin centrifuge ini. Iya, yang muter kan itu. Nah, dia diputar dengan rotasi kecepatan tinggi. RPM-nya bisa 3.000 sampai 4.000 RPM. Iya, itu kan biasa buat rumah sakit. Betul. Darah. Nah, jadi gua. untuk misahin si sel darah merahnya. Iya. Nah, di dunia bar proses si centrifuge ini pada saat si liquidnya udah pecah nih.
sedimennya karena dia keputar dengan kencang, sedimennya akan kelempar ke bottom bottle. Gitu. Sedimennya akan numpuk semua ke bottom bottle sampai akhirnya yang di tengahnya sisa si liquid doang, clear liquid. Clear liquid. Oke. Betul. Bening biasanya apa? Bening. Oke. Nah, tapi kan pertanyaannya gimana cara lu nge-splitin si liquid tersebut? Gitu. Karena harus di-split dulu apapun itu. Oke. Jadi kalau misalkan kayak di fresh juice segala macam gitu, ada satu enzim yang dia bisa nge-split si juice. Oke. Which si Pectinex Ultra SPL. Oke, jadi kayak ya kalau di dapur kayak molekular gastronomi ya, lu mainin tekstur ya. Iya, enzim gitu segala macam gitu. Nah, kalau kadang mereka nggak tahu nih fungsi si Pectinex-nya juga gitu. Jadi kan Pectinex nggak ada di Indo. Iya. Nggak ada sama sekali. Terus tiba-tiba mereka beli centrifuge. Buat apa? Orang gue aja masih beli dari Amazon gitu. Masih dari Amazon gitu. Jadi mereka emang ya menurut gue banyak karena ngelihat dari menu-menu yang keren. Terus teknik-teknik yang mungkin di YouTube udah ada segala macam gak ada. Cuma mereka nggak pernah belajar dan nggak ngerti akan hal itu. Jadi kayak udah gue belaga sufi aja. Padahal betulnya kayak avocado yang tadi lu bilang. Lu avocado sebetulnya ada flavor karakter yang paling kencang di avocado. Ya kalau lu blend sama si vodka. Avocado tuh kayak menurut gue avocado nggak ada karakter yang kuat. Nggak ada karakter yang kuat. Avocado kuatnya di tekstur, creamy. Betul. Which is ya udah lu gituin aja udah. Lu kalau misalkan avocado lu blend sama vodka, terus lu sufi, ya lu mau ekstrak apa? Iya. Dia nggak punya karakter kuat. Bener. Beda sama kalau misalkan lu mau ekstrak, lu mau sufi cinnamon, dia udah punya karakter kuat. Gitu. Iya. Jadi bahkan teknik-teknik kayak gitu aja menurut gua kayak butuh special treatment dulu nih sebelum lu sufi, sebelum lu distill kayak gitu-gitu. Iya. Gimana caranya lu rilis flavornya dia dulu, lu keluarin flavornya dia dulu, baru lu pakai teknik yang lu mau kayak gitu. Iya, nah untungnya kalau di bar gua kan ngerti kitchen gitu kan. Gua tektokannya lebih enak gitu loh. Ada signature drink kita actually. Itu pakai tomato sama dashi. Sama dashi. Namanya Roku. Tomato di clarify terus sama dashi. Nah, ceritanya tuh bartender gua pakai clam juice. Jadi gue lagi development ini kayak 2 minggu sebelum buka lah final product testing. Oh, ini ada menu baru nih, kayaknya bakal jadi signature kita soalnya nggak ada yang niru, belum ada di Indo. Oke, gue cobain. Pertama enak, tapi kok amis banget baunya. Gila, men, ini apaan? Amis, enak sih tapi amis banget. Apaan ini? Lu pakai apa amisnya? Oh, gue pakai clam stock. Jadi gimana? Oh ya gue masak kerang tahu, dimasak, diambil jusnya gitu kan. Ya jusnya enak, gurih. Bilang gak bisa cuy, itu harus panas. Kalau enggak amis banget gue bilang. Betul. Apa yang lu mau ciptain? Gue mau ciptain rasa gurihnya. Oke, gue bilang rasa gurih ada. Lu bikin dashi. Yang pakai rumput laut. Gak perlu pakai kerang, gue bilang gitu. Nah tapi karena gue ngerti kitchen gitu loh. Ya tapi sometimes itu tanpa pengetahuan tekniknya, tapi udah mau action dulu gitu sayangnya. Ya fundamentalnya belum kuat sebetulnya. Iya itulah. Ya belajar fundamental ya guys. Nah yang kedua gue mau nanya karena lu tadi ngomongin mesin. Kalau rotary evaporator itu gunanya apa sih? Untuk ekstrak flavor juga. Banyak gue lihat di bar ada di Bali di Jakarta pada pakai gitu loh. Iya, itu gunanya apa sih? Pertama keterbatasan stok yang di Indo gitu, misalkan kayak gitu, kita butuh. Ngomongin apa nih? Aperitif, liquor apa gimana? Ya either itu liquor, spirit atau aperitif ya. Dengan keterbatasan stok yang ada di Indo, ya kita pengen create yang lebih, itu agak-agak susah karena emang gue pengen dapetin flavor guava nih, gue pengen cari guava vodka, gimana caranya? Kayak Caguavara tuh. Oh, enak terus banget. Gimana caranya nih? Gue kalau misalkan gue sufi aja sebetulnya agak kurang karakter si guavanya, kurang keluar. Kurang naik gitu ya. Jadi makanya ya fungsi dari si Rotavap itu sebetulnya memang pada akhirnya kalau di gue pribadi ya lebih ke
developing flavor baru yang di spirit dan di liquor nggak ada. Oke. Gitu. Kalau gue. Jadi lu bikin kayak konsentrat atau ekstrak dengan flavor-flavor apapun yang lu Iya. mau, nggak usah nyari repot-repot nyari brand yang liquornya sesuai gitu kan. Ya kalau misalkan kayak let's say apapun yang udah ada, misalkan kayak lu mau bikin gue mau bikin orange liquor Ya kan Cointreau gitu ada. Macam gitu. Kan ada Cointreau. Kalau udah ada. Iya ada Cointreau. Iya ngapain lu bikin gitu. Buat kan kos biasanya. Karena dulu sempat kita bikin white chocolate liquor. Oke. Dulu gue sempat bikin white chocolate liquor. At that time hampir semua supplier nggak ada, kosong. Nah sekarang udah ada juga mereknya lupa. Banyak, ada Bivart, ada. Iya. Ya gue udah nggak bikin lagi sekarang. Okay. Oh kalau dihitung-hitung ya secara lu bikin rotafab dengan si produk yang udah eksis ya mirip-mirip pasti nggak jauh beda. Tapi lu kos listrik, kos apa iya. Betul. Kos jadi transport ke sana. Makanya mendingan udahlah. Oke. Ya kita developing yang emang flavor yang memang belum eksis aja gitu di Indo. Oke. Kayak gitu. Kasih satu tips buat gua, Le, sebagai owner and operator sebuah cocktail bar. Apa yang paling penting? Menurut lu? Gila berat. Apa ya? Lebih ke gimana cara lu nge-treat ke semuanya sih, baik dari ini mau ngomongnya dari mana? Dari segi bar owner kah? Bar owner. Oke, dari segi bar owner sih sebetulnya banyak tips ya. Maksudnya kayak nge-treat bartendernya seperti apa, nge-treat tamunya kayak gimana gitu. Bahkan sampai bakar-bakar duitnya pun jangan lupa dimasukin ke situ gitu. Bakar-bakar duitnya? Dulu gue pertama kali cocktail club buka. Pas round. Oh, pas roundnya itu ya. Iya. Terus kita di setiap malamnya kita punya ada namanya cum shot. Nah itu sebetulnya agak aneh ya memang. Jadi itu stand dari si complimentary shots. Oke. Siap. Jadi gimana caranya kita bikin ya let's say gue punya barang lebihan vodka nih. Gue bikin pre-batch gede banyak. Ya let's say 1 liter 2 liter gitu. Untuk gue bagi-bagiin ke tamu pada saat kayak mereka let's say ini balik lagi how to treat the guest. Kayak mereka udah spend lumayan nih. Mereka udah spend oke nih. Gitu. Why not kita yang dari cum shot tadi gue kasih ke lu. Yuk nih gue punya shot. Yuk kita shot rame-rame. Pada akhirnya mereka ngerasa kayak anjir gue di treat baik banget nih di bar ini nih gitu. Sampai akhirnya kayak bukan hanya malam itu, malam besok dia pasti akan datang lagi. Iya, terus dia cerita ke temennya. Iya, terus gitu. Oke. Gitu. Good tip dari Bule buat yang dengerin. Oke, Le, sebelum kita tutup podcast kita, sebenarnya gue masih mau lanjut, tapi kayaknya udah mau sejam, ntar kelamaan gak ada yang nonton. Kita ada pertanyaan dari follower dan listener kita buat lo. Macam-macam nih. Oke, kita mulai ya. Oke. Q&A buat Bule. @Pak D Dursono. Thank you very much for the questions. Bang Bule, gimana cara lu sendiri mengatasi masalah tekanan dari customer dan juga rekan kerja selama sedang service? Kalau tekanan dari customer nih, sebetulnya ada yang salah nih. Kan customer datang nggak mau neken dong sebetulnya gitu. Iya. Kan mereka datang mau enjoy. Kalau dia datang dengan ada pressure di situ, ada yang salah dari lu. Oke. Gitu. Ada yang salah dari operasional tersebut. Gitu. Jadi iya pasti kalau dia. Iya kan. Jadi kalau misalkan pressure-nya lebih ke gimana caranya sebetulnya menurut gue selalu mempunyai analogi kayak anggap semua tamu yang datang ke bar lu atau anggap tamu-tamu yang datang ke restoran adalah teman lu sendiri. Pada saat lu ngerasa tamu tersebut adalah temen lu yang datang ke restoran lu pasti kayak wah, hospitality-nya kayak
100% gitu. Iya. Gitu. Excellent service. Gitu. Jadi makanya gue ngerasa selalu kayak yang datang adalah teman gue, bukan tamu. Kalau misalkan kita menganggap dia sebagai tamu, pasti akan ada gap. Iya. Akan ada barrier kayak tamu, gue bartender. Iya. Gitu. Jadi kenapa gue ngerasa kayak lu teman gue gitu. Lu teman gue, ya gue kayak 100% service, excellent service. Iya, lu make sure semuanya aman lah ya. Kan lu gak mau lah terlihat jelek di mata teman-teman lu gitu. Betul. Gitu. Oke. Itu masalah mindset guys. Masalah mindset. Nah gue juga punya pertanyaan kalau gitu lanjutan nih. Kan tamu-tamu yang ke cocktail club, itu kan maksud gue kayak orang-orang keren Jakarta gitu kan. Anak-anak gaul Jakarta ke sana. Biasanya profile kalau begitu di dunia F&B kan kayak dia maunya dilayanin banget. Ya kan, pokoknya VIP treatment deh. Tapi somehow ke hotel club tuh mereka don't mind gitu, ke bar, mesen, ngangkat tangan, ngantri. Gak perlu duduk. Lu lagi sibuk, gak perlu duduk. Ya udah deh, gue di barstool nggak apa-apa. Kadang duduk samping jendela pojok, ya kan, duduk di atas speaker. Iya, iya kan? Ya itu tadi gue bilang, karena mereka ngerasa di situ gue well treat gitu. Karena ini yang nge-treat gue teman-teman gue. Gitu. Kayak main ke rumah temen. Kayak main ke rumah temen. Ya lu senyaman itu lu main ke rumah temen kan kayak lu mau ngapa-ngapain juga nyantai gitu. Dan pada akhirnya kayak yang lu bilang tadi itu agak-agak berkurang tuh di TCC. Emang mereka benar-benar kayak nggak ngerasa gue tamu yang harus di special treatment. Iya, tapi lu tahu dong kan banyak banget tamu yang seperti itu kan. Apalagi udah ke restoran yang dari harga aja sekelas kayak misalnya Union Group kan banyak banget yang kayak begitu. Betul, tapi tetap masih ada orang-orang yang datang kayak gitu. Cuma ya again gimana kan brand identity gimana caranya kita ngerangkul si tamu-tamu tersebut kayak gitu. Oke. Pertanyaan kedua dari @rezalvian21. Apa yang membuat segelas minuman, koktail mungkin ya, terdefinisikan balance? Nah sering tuh kan kurang balance. Betul. Gimana? Ya sebetulnya kalau misalkan balance itu ya again di palate kan lo punya banyak aspek kan. Kayak ada sourness, ada saltiness, ada bitterness, ada sweetness kayak gitu. Jadi dari palate tersebut ya lo cari jalan tengahnya seperti apa gitu. Jadi ya semuanya harus keluar dikit-dikit. Harus keluar dikit-dikit. Jangan yang satu menonjol gitu. Ya kalau satu menonjol udah pasti dia udah pasti nggak balance. Gitu. Jadi makanya kalau di kita pada saat lagi testing minuman nih, kita cari tahu dulu nih. Oke, lo karakter yang mau lo keluarin seperti ini harusnya. Oke, cari tahu nih balance-nya seperti apa. Kayak gitu-gitu. Oke, nah itu ya kalau mau begitu harus nyobain banyak koktail juga sih. Dan nggak kayak lo bikin minuman satu set jadi enak gitu, enggak lagi. Enggak pernah ada. R&D apalagi R&D ya. Iya. Itu kayak bisa 10 atau 15 kali nyobain bikin yang perfectnya seperti ini gitu, baru. Terus itu baru lu present, ntar direvisi lagi. Belum direvisi lagi. Iya kan, ya kayak gitu. Oke. Lanjut, nah ini pertanyaan kalau tadi dari Instagram nih dari YouTube. @Leli Kumalasari 9163. Untuk orang yang belum pernah sama sekali minum di bar, apa rekomendasi bartender untuk yang dipesan minum biar nggak minum satu keburu mabok tapi bisa menikmati koktail dengan nikmat. Jadi dia bukan peminum mau belajar minum koktail kayaknya. Jadi sebetulnya ini lagi tren nih. Di sekarang tuh lagi tren ada namanya low ABV cocktail. Low ABV cocktail. Iya, jadi emang lo bikin koktail yang kadang kan kita tahu kalau misalkan orang bikin koktail selalu yang maunya strong gitu. Nah, kalau nggak dikomplain sama market Jakarta biasa. Nggak berasa nih. Nah sekarang tuh lagi trennya orang bikin low ABV yang notabene-nya profile karakter flavornya duluan yang ditonjolin daripada si alkoholnya kayak gitu. Jadi makanya ya gue salah satu pelaku bikin low ABV cocktail gitu. Jadi setiap kali gue bikin dan setiap kali gue present ke tamu, gue selalu bilang, gue selalu
deskripsiin kalau misalkan ini low ABV cocktails ya. Jadi low ABV cocktails adalah bla 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 yang nanti lo pasti akan ngedapetin flavors yang seperti ini gini kayak gitu. Jadi pada saat mereka minum, oh iya ternyata mereka jauh lebih appreciate ke flavorsnya bukan ke alkoholnya. Nah tapi itu penting jelasinnya juga cuy. Betul. Makanya sebetulnya juga. Pada saat lo deliver cocktail ke tamu, proses deliveringnya itu yang harus penting sebetulnya. Betul. Karena kayak lu order koktail nih 1 gelas. Begitu si server lah ya, si bartender ngasih koktail. Pak, ini minumannya Pak? Udah, that's it. Itu tidak terdeliver dengan baik. Iya, itu bahkan dia nggak tahu apa. Orang-orang yang udah bikin, which is kayak gue atau kayak orang-orang yang udah ya mixologis lah. Itu kayak ngerasa, lu ngasihnya gitu sih gitu. Padahal kan harusnya lu ngejelasin, oh ini harusnya ini ya Pak, ini Bapak bakalan dapetin cocktail yang seperti ini rasanya bakalan kayak gini Pak, kayak gitu. Iya. Itu harus menurut gue itu harus ya itu ribet, trainingnya ribet tuh. Kalau lu aman, ya kan? Trainingnya ribet tuh kalau gitu. Enggak, penjelasannya. Sebetulnya bukan hanya tugasnya si head bar sih. Si server dan si bartendernya sendiri juga harus bisa belajar hal itu. Gitu. Makanya ya itu yang ribet, nge-trainingin supaya mereka bisa juga ngejelasin itu secara itu. Sebetulnya gini, semua pasti bisa. Biasanya yang gagap yang susah. Yang gagap yang susah kayak, Pak, udah nih. Ribet. Langsung ngasih gitu. Iya, jadi Lely Kumalasari pesen low ABV cocktail bilangnya biar bisa enjoy. Biasanya sih yang light lah. Kalau lo baru mau minum gitu, ya lo cari cocktailnya yang light. Hanya ngomong sama server sama bartendernya kan pasti tahu. Cari tahu lo pengennya seperti apa, karakter minumannya kayak gimana, gitu biar si bartender dan servernya tahu, oh lo mau cocktailnya yang bakalan seperti ini, gitu. Yes, oke. Next, @Andy Setiawan 9462. Saya mau tanya, kan di bartender itu ada namanya teknik juggling ya. Nah, berpengaruh kerasa gak sih? Apakah semakin lama juggling rasanya semakin kuat atau enak? Atau itu hanya entertainment mata? Semakin lama juggling biasanya semakin semakin banyak juga tamu yang hilang. Itu juggling enak juggling tuh tamunya hilang, udah ngorder. Tapi sekarang udah berkurang jauh ya, kayak flaring gitu udah bukan karena jadi. Kayaknya sekarang lagi banyak orang mainnya ke flavor ya. Iya, ke flavor. Bukan ke entertain. Gitu. Jadi tetap kayaknya di entertain juga ada banyak banget. Tapi apakah improve rasa apa gimana tuh? Enggak. Ya itu adalah entertainment for the eyes lah ya. Iya betul. Iya, itu visual lah. Iya. Visual lo yang termanjakan akhirnya gitu. Lu sempat main-main gitu juga? Dulu 2000 yang gue di Exu. Oke. Oh iya kalau di klub tuh penting tuh ya kan. Api. Oh iya api, yes. Tapi kan tetap kalau misalkan bikin minuman lagi, ya biasanya gini, kalau misalkan kayak lu let's say ada namanya working flare. Working flare tuh kayak 1 gerakan 2 gerakan, lu masukin ke jigger, masuk. Ya itu juga ada caranya supaya elegan kan. Jadi intinya apapun yang lo masukin berdasarkan sesuai takaran, ya itu pasti bakalan enak. Beda sama kalau misalkan kayak, ya mungkin kalau lo udah jago banget, lo free pour gitu ya bisa lah. Kan orang-orang misalkan ada bartender baru yang kadang suka free pour gitu. Wow. Iya. Ya begitu pas bikin koktailnya. Oke, iya kayak emang sih kalau gue disuruh milih lebih prefer lebih banyak yang main flavor sih sebenarnya. Tapi kayak sayang juga sekarang udah langka banget tuh orang-orang yang flaring sih. Bali masih banyak. Iya, somehow di Bali masih bertahan ya. Ya itu guys, itu entertainment for the eyes aja. Tapi ada value-nya juga, khususnya di club, di beach club. Ya itu perlu gitu kan. Kompetisinya juga masih banyak. Kompetisi flare juggling itu masih banyak. Iya gue baru nonton tuh kemarin di FAI. Betul. Jadi makanya ya masih tetap akan ada proses entertainmentnya itu pasti ada. Pertanyaan terakhir, dari Ramadan Chandra 2212. Pengen nanya tentang tepache. Tepache. Itu apa harus nanas atau asal buah aja? Apa sih tepache? Tepache itu fermented. Tepache itu minuman fermented drinksnya si Meksiko. Oke. Jadi memang dari nanas. Oh, kayak kombucha. Kayak kombucha. Tapi dari nanas main ingredient ya. Cuma basically kalau kombucha kan dia
probiotik. Nah, Hmm. teh pace tuh enggak, dia Oke. alkohol Oke. gitu. Jadi agak dibedakan ya antara Hmm. si kombucha kan probiotik, jadi dia tidak menimbulkan alkohol. Sekali menimbulkan Dikit. alkohol, dikit banget, kecil banget gitu. Hmm. Nah, sementara si teh Kalau pace ini emang masuk ke dalam alcoholic drink. fermented drink yang masuk ke alcoholic drink kayak gitu. Emang Itu enjoy memang harus dari buah dari nanas sih nanas. biasanya. Heeh. Apanya? Gue sih belum nemuin ya. Kulitnya. Biasanya ada yang pakai kulitnya, biasanya ada yang pakai buahnya. Ya kulitnya karena mungkin emang Setahu gue kulitnya. kalau fermented kan biasa kulitnya karena paling banyak bakterinya kan kulitnya Betul. tuh, ya kan. Tapi kan Kontak kalau sama misalkan luar. lu mau pakai yeast juga bisa juga iya sebenarnya. kan. Jadi makanya ada yang pakai kulitnya doang, ada yang pakai emang sama. Lu udah mulai ke sono? Gue pernah bikin teh pace dulu. Cuma menurut gue banyak minuman yang jauh lebih potensial dari teh pace. Iya. Menurut gue. Pasti juga nggak terlalu gimana banget kan, nggak terlalu kenceng gitu. Maksudnya Enggak. ya kan light dong, fermented drinks kan. Fermented drinks tuh palingnya cuma ya paling kencang ya 15. Iya. Gue inget 20. bartender gue bikin itu limoncello. Iya, limoncello ya nggak kenceng banget gitu. Cuma buat iseng-iseng ngasih tamu apa gitu kan. Ya, paling enak sebetulnya emang kalau mau belajar fermenting drink ya belajar dari probiotic drink dulu aja. Karena emang itu kan semua aspek lo harus perhatiin gitu. Iya, bukan berarti yang alkohol doang yang lo explore kan. Iya. Betul, kayak dari lo sekarang banyak koktel yang banyak pakai probiotik. Gue ada nemu salah satu bar di Jerman waktu itu. Di Jerman dia satu menu menggunakan probiotic drink. Wow. Gitu. Jadi dia pakai kombucha, dia pakai kefir, dia pakai apa lagi? Banyak banget. Ya gitu-gitu. Banyak. Dan dia punya satu buku menu yang emang khusus buat si probiotic drink cocktail ini. Oh, oke. Lo sampai sekarang masih baca buku gitu segala macam. Ya nggak boleh stop sih ya. Lu gimana punya waktu lagi? Lu lagi? nanya, gue terakhir baca buku apa? Iya, justru gue mau nanya, buku apa? Noma. Iya. Yang mana yang fermenting? Yang fermenting. Oh iya, yang fermenting. Maksudnya yang paling relate sama dunia bar ya fermenting. Iya, betul. Gitu. Ya, yang fermenting. Oh, itu gokil sih. Mereka punya departemen khusus buat betul. Buat fermenting. Gila, gue kayak anjing ini biayanya mahal. mahal. Gue sangat beruntung. Gue bahkan jadi nggak semua orang yang intern di sana, yang masuk sana boleh ke fermentingnya. Oh gitu. Tapi gue dapat 2 minggu di sana, di fermentingnya gue dapat. Itu kan beda, dia seberangan. Fermenting stationnya seberangan, terus restorannya bener-bener di seberangnya gitu. Jadi kayak ya beda aja. Betul. Itu beda operation. Kayak waktu pertama kali kita kayak dikasih tahu walk around, dia bilang ini fermenting station. Cuma dia bilang nggak bisa semuanya nih kesini ya gitu. Jadi cuma karena emang environmentnya dijaga banget. Iya, environmentnya dijaga banget bener. Betul. Dan gue kerja di sana 2 minggu santai. Kalau dibandingin sibuknya restoran kan. Ya tapi detail aja, lu harus ngecekin termometernya sehari 3 kali lu cek gitu segala macam. Yang kocak head of fermentationnya si David Zilber waktu itu, yang orang Amerika, dia nanya, Ray, gue tuh lagi develop tempe, dia bilang. Tempe, Ray. Dan sekarang udah buka, jadi dia tuh develop tempe, akhirnya dari researchnya tentang tempe, dia tuh bikin tempe dari quinoa. Dan itu dijadiin burger. Sekarang populer banget vegan burgernya dia di Copenhagen. Namanya Plop Vegan Tempe Burger dia bilangnya. Dia bilang, lu kalau di Indo tuh gimana bikin tempe? Soalnya di sini gue mahal banget costnya. Jadi karena di Denmark itu di Denmark itu dingin, gue 6 bulan di sana paling ketemu matahari 2 kali gitu kan, pas lagi winter, ya kan. Itu kayak lu fermenting itu susah, lu harus pakai heater, lu harus pakai humidifier, dan semua dilakukannya kalau di Noma tuh di under counter, di walk-in chiller tapi dimatiin walk-in chillernya. Gitu. Tapi tetap ada ini dong apa? Heater ada heater, kipas angin, kipas anginnya nyala tapi nggak dingin, jadi heater sama humidifier. Gitu. Terus dia pasang, dia ngukur itunya lah, rate kelembapannya. Gitu. Bang, gue susah banget nih bikin tempe, kosnya mahal banget di Indonesia. Gimana kan tempe dari Indo? Betul. Gue bilang,
di Indonesia mah udah ada raginya kan, ragi tempe lu beli di pasar, betul. harganya murah banget. Terus lu gimanain? Lu tutup, lu taruh di dapur. Kalau di sini udah pas kan. Oh mereka tuh natural? Enggak, mereka harus bikin, mereka harus masukin ruangan gini. Kalau di sini enggak, maksud gue si ragi di sananya. Oh iya natural, mereka bikin ragi sendiri kan dari koji, dari apa. Jadi ada beberapa macam chamber, yang satu khusus buat ragi. Itu ya dia terinspirasi dari seluruh dunia, ragi-ragi dari seluruh dunia lah. Di Jepang kan koji, di Korea apa gitu raginya, di Indonesia apa. Dia mainnya tuh dia identify jamurnya. Oke. Iya, jamurnya kan yang paling common tuh kalau nggak salah namanya Asparagus oryzae. Itu dari mana? Dia kembang biakin itunya. Betul. Nah terus dia ngetes juga si jamur ini kalau numbuhnya di nasi kayak gimana jadi koji. Oh kalau numbuhnya di kacang ini jadi apa rasanya, dites semuanya sama dia. Kayak, wah orang gila cuy. Keren. Gue kadang nyobain langsung dilepeh. Oh ya berarti nggak bisa nih gitu kan. Harus ganti lagi. Tapi ya jadi produk-produk yang amazing. Amazing. Ya bayangin aja satu buku setebal ini isinya fermenting semua. Iya gila. Cuma ya itu departemen gue baru pernah lihat. Ya sekarang yang ngikutin dia udah banyak. Punya departemen fermenting sendiri. Tapi ya itu yang buat rasa baru gitu lah. Bahkan yang waktu itu baru mulai belum pernah dicoba. Itu tuh dia belajar dari, mereka bilangnya mummification. Mami, jadi kayak zaman dulu, kayak zaman kerajaan Mesir gitu. Ini si David tuh orangnya nyebrang banget cuy. Filosofikal, dia kan juga, dia sebenarnya astrofisikis dia sebenarnya. Oh gitu. Yes. Title-nya keren banget, Flavor Chemist di Noma. Dia tuh bilang ke gue kayak zaman Egypt kan orang-orang kalau mati raja-raja biar awet dijadiin mumi kan. Betul. Dia pengen praktek terus di mana kalau di Eropa ada curing kayak ham. Nah dia pengen gabungin tuh. Jadi kalau mumi kan dikasih balsam-balsam gitu kan. Jadi meatnya tuh dikasih balsam-balsam terus ya udah diawetin gitu. Itu gue belum sempet nyoba. Kalau itu, wah itu udah next level sih. Itu udah next level. Gue kayak anjing gue lama-lama di sini kepake gak ya di Indo? Oke gitu. Sementara di Indo masih bikin nasi goreng. Yes. Oh best sama sop buntut biasa. Oke, Le, thank you banget untuk waktunya. Semoga sukses Cocktail Club, semua grup union dan juga outlet baru lo yang pasti kita tunggu semuanya. Salam ke Kimok dan yang lainnya. Pasti. Nanti kita main lagi. Boleh. Ya udah sukses terus. Nanti kita podcast satu-satu. Boleh. Ya habis ini siapa? Upaya, Opung semuanya kita iterin. Yang ramean dong. Iya pengen. Nanti kita ada itu Ki ditagi lagi Ki. Nah. Yang ramean. Ayo. Kan Kiki Moha kan sibuk ya kan. Buat brand yang mau nempel ayo. Please. Nah please. Komen. Follow kita. Nanti kita ngobrol. Kita Cocktail Club. Kita podcast semuanya kita pecahin. Mantap. Thank you banget ya. Thank you banget. So and guys, thank you very much buat yang udah nonton, yang udah dengerin podcast kita kali ini. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio, di YouTube, Spotify, dan all other podcast platform. Kita ada di Instagram juga dan ada di TikTok. Jangan lupa follow Instagramnya Bule di @bule_elup. Bule_elup atau main ke Cocktail Club. Ngobrol-ngobrol sama Bule, diskusi. Oke. As always guys, stay safe, healthy, drink more cocktails. We'll see you next time. Bye-bye. Bye. Thank you. Thank you. Thank you. Mantap.